Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizal Fadli yang akan menjadi tutor kalian pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan penduduk yang memuat konten seperti rumus pertumbuhan penduduk alami, non-alami, dan total. Sebelum membahas rumus-rumus pertumbuhan penduduk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk di suatu daerah, baik berupa pengurangan maupun penambahan dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya, dalam hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus pada tahun 2010. Dari data tersebut, BPS kemudian mencatat laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2020 sebesar 1,25%. Angka 32,56 juta jiwa dalam contoh di atas merupakan jumlah pertambahan penduduk, sedangkan angka 1,25% dalam contoh di atas adalah jumlah laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi di suatu daerah. Lantas, bagaimana cara untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk? Berikut adalah penjelasan rumus mengetahui laju pertumbuhan penduduk. Pertama, rumus pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Untuk mencari tahu laju pertumbuhan penduduk alami, kita perlu mencari tahu selisih tingkat kelahiran dan kematian di suatu daerah dalam rentang waktu 1 tahun. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi PA sama dengan L dikurangi M. Keterangannya, PA sama dengan pertumbuhan penduduk alami, L sama dengan tingkat kelahiran dalam 1 tahun, M sama dengan tingkat kematian dalam 1 tahun. Contoh soal, pada tahun 2022 di negara A terdapat kelahiran bayi sebanyak 18.000 jiwa dalam 1 tahun, dan angka kematian sebanyak 6.000 jiwa dalam tahun yang sama. Berapakah jumlah pertumbuhan penduduk alami di negara tersebut? Jawabannya, kita menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Pertumbuhan penduduk alami sama dengan angka kelahiran dikurangi angka kematian. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data seperti kelahiran bayi dan angka kematian yang ada di contoh soal di atas, yang akan menjadi pertumbuhan penduduk alami sama dengan 18.000 dikurangi 6.000 sama dengan 12.000. Artinya pertumbuhan penduduk alami negara tersebut dalam 1 tahun adalah sebanyak 12.000 orang. Ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki pertumbuhan penduduk alami yang positif, yang berarti jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Kedua, rumus pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami dipengaruhi oleh faktor imigrasi dan emigrasi yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah. Imigrasi adalah perpindahan penduduk luar ke daerah kita untuk menetap, sedangkan imigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah kita ke luar daerah untuk menetap. Untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk non-alami, kita perlu mengetahui selisih penduduk yang melakukan imigrasi dan emigrasi dalam kurun waktu 1 tahun di sebuah daerah. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi PN sama dengan I dikurangi E. PN berarti pertumbuhan penduduk non-alami, I berarti imigrasi, E berarti emigrasi. Contoh soal, pada tahun 2021 jumlah imigran yang masuk ke negara B selama 1 tahun adalah 20.000 orang. Sementara jumlah imigran yang keluar dalam tahun yang sama adalah 8.000 orang. Bagaimanakah cara menghitung pertumbuhan penduduk non-alami di negara B? Jawabannya, kita menggunakan rumus pertumbuhan penduduk non-alami, yaitu jumlah imigran dikurangi jumlah imigran. Selanjutnya kita akan memasukkan data jumlah imigran dan jumlah emigran ke dalam rumus yang saya sebutkan sebelumnya, yang akan menjadi pertumbuhan penduduk non-alami sama dengan 20.000 dikurangi 8.000, yang hasil pengurangannya adalah sama dengan 12.000. Artinya, pertumbuhan penduduk non-alami di negara B dalam 1 tahun adalah 12.000 orang.
Angka ini mencerminkan perubahan dalam populasi akibat imigrasi dan emigrasi. Ketiga, rumus pertumbuhan penduduk total. Jumlah pertumbuhan penduduk alami dan non-alami digunakan untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk secara total. Pertumbuhan penduduk total dapat diketahui dengan cara menjumlahkan hasil pertumbuhan penduduk alami dengan pertumbuhan non-alami. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi PT sama dengan dalam kurung L dikurangi M tutup kurung plus dalam kurung I dikurangi E tutup kurung, yang keterangannya adalah PT sama dengan pertumbuhan penduduk total, L sama dengan angka kelahiran, M sama dengan angka kematian, I sama dengan angka imigrasi, dan E sama dengan angka emigrasi. Contoh soal, diketahui pada tahun 2020 negara C memiliki angka kelahiran sebesar 25.000 orang, angka kematian sebesar 10.000 orang, jumlah imigran yang masuk sebesar 5.000 orang, jumlah imigran yang keluar sebesar 3.000 orang. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk total di negara C? Jawabannya, kali ini kita akan menggunakan rumus pertumbuhan penduduk total yang berisikan perpaduan antara rumus pertumbuhan penduduk alami dan rumus pertumbuhan penduduk non-alami. Nah, apabila kita memasukkan data yang di atas ke dalam rumus, akan menjadi pertumbuhan penduduk total sama dengan 25.000 dikurangi 10.000 plus 5.000 dikurangi 3.000. Nah, hasil pengurangan dan penjumlahannya adalah 17.000. Artinya, pertumbuhan penduduk total negara tersebut dalam 1 tahun adalah 17.000 orang. Sekian penjelasan dari saya tentang pertumbuhan penduduk. Apabila teman-teman masih sulit untuk memahami atau ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.